Ya, selamat pagi teman-teman, balik lagi bersama gue Furki. Di video kali ini gue akan jalan-jalan ke daerah area camping di Kota Bogor, masih di Kota Bogor. Tapi kita nggak akan mendaki, kita akan coba naik mobil camper van. Karena ini nih mobilnya di sini, asalnya mobil Luxio biasa, tapi udah dijadiin camper van, tapi belum pernah dipakai, udah setahunan lebih. Jadi sekarang kita mau nyoba pakai mobil camper van ini. Let's go. Sudah lama sekali mobil ini dimodif jadi camper van oleh ayah saya. Namun karena setiap senggang saya perginya ke gunung, jadi belum pernah dicoba. Nah, akhirnya sekarang kita coba bareng-bareng deh. Yang kami gunakan adalah mobil Luxio yang dimodif jadi camper van-nya tidak terlalu merubah fungsi awal mobilnya. Maksudnya, walaupun bentuknya sudah camper van, mobil ini masih bisa kami pakai untuk keperluan sehari-hari karena kursi penumpangnya masih ada, ya walaupun tidak semua. Dan di bagian belakang atau bagasinya juga masih bisa untuk menyimpan barang. Nah, gimana model dalamnya? Nanti kita lihat ya. Oke teman-teman, untuk di perjalanan kali ini gua nggak berangkat sendiri, ada awal belakang yang megang kamera, terus gua berangkat bareng orang tua gua tuh di belakang. Dadah Bu. Halo, selamat siang. Jadi mereka ikut karena sebenarnya mobil ini tuh kan asalnya Luxio, terus dirubah jadi camper van, terus ada tendanya di atasnya. Itu sama bapak gua, jadi nanti dia yang akan jelasin semuanya buat teman-teman yang mungkin camper van entusias nih, caranya gimana cara merubah Luxio biar bisa jadi camper van kayak gini yang ada tendanya di atas. Nanti kita cari tahu. Kita belanja dulu guys, buat jajan guys. Lorong-lorong juga dulu ya. Tujuan kami sekarang adalah area camp di daerah Sentul bernama Cibuluh Land. Perjalanan ke sana membutuhkan waktu kira-kira setengah jam hingga 1 jam perjalanan dari Kota Bogor. Asalnya mau ke lokasi lain, tapi ternyata ada syarat yang nggak bisa kami penuhi, jadinya ke Cibuluh Land deh, hehe. Jalan menuju ke sini agak rusak-rusak sedikit, mungkin karena tanahnya gerak kali ya. Tapi alhamdulillah, untuk mobil seperti Luxio ini masih bisa lewat tanpa ngegasruk. Enggak lah mobil mah. Sip. Ya teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di tempat camper van di salah satu tempat camping di Bogor, Cibuluh Land. Kita tadi asalnya mau camping di tempat yang satunya, tapi ternyata ada beberapa syarat yang tidak bisa kita penuhi, jadi kita mampir ke sini aja. Dan di sini ternyata tempatnya lebih asri, lebih banyak hijau-hijaunya daripada di sana. Memang ketinggiannya juga beda, tadi itu masih 400-an, sekarang udah 600-an, jadi lebih dingin di sini, lebih enak lah. Terus habis ini kita mau siap-siap setting tempatnya, siap setting si campnya, si tendanya. Let's go. Oh ini kenalin bapak aku. Pak, bapak bikin ini Luxio dari kapan Pak? Jadi dijadiin camper van. 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Iya. Ini mobilnya Luxio. Luxio standar. Standar. Terus yang dirubah apanya aja? Sebenarnya hanya jok belakang aja yang dibongkar, jadi jok depan tetap. Karena camper van ini direncanakan bisa 5 orang. Oh, yang buat naiknya bisa 5 orang. 5 orang, sehingga jok depan kita tetap pertahankan, tapi ketika mau tidur itu jok depan bisa jok tengah ya, ditutup jadi tempat tidur. Terus di atas juga ada. Di atas ada, di samping ada.
Di samping. Oh, tenda nanti juga. ke sini. Oh, berarti nanti kita lihat. Nanti ada ininya, tirai. Oke. Oke, tadi kita udah ngeluarin barang-barangnya dulu. Jadi kita mau ngerubah yang di dalamnya buat jadi kasur. Nah, ini apa Pak ini? Dibikin apa ini sih? Ini dalamnya bisa untuk kompor, bisa untuk macam-macam lah. Ini tuh bikin sendiri atau beli? Bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Oh, jadi memang di setting buat seukuran ini ya? Iya. Oh, ini juga bikin sendiri ya? Sound system itu. Oh, ini juga bikin sendiri, wah. Iya. Jadi ini kuncinya dari sini. Praktis supaya nggak. Nah, ini bisa untuk nyimpen tisu. Gantungan tisu sambil tisu. Narik, tapi karena kan kita makan di sini. Oh, kita makan di sini. Nah, ini kita keluarin kursi-kursi. Udah, kita keluarin dulu, ya. Aku ya karena seringnya mendaki gunung, kalau piknik bingung. Ini buat ganjel di sini. Oh, ini buat ganjel. Jadi ini ya? masuk. Tergantung nanti menyesuaikan ketinggiannya. Nah, ini besi-besi untuk dipasang di depan nanti. Oke, nanti kita lihat fungsinya. Nah, gitu. Jadi ini sound system. Ini sound system. Buat apa sound system? Buat musik. Buat karaokean. Oh iya bener guys. Tapi kita karaokean di tempat yang boleh karaoke ya. Jadi kalau nggak boleh berarti jangan buat karaoke. Udah sok. Nanti untuk kita ini dilipat dulu ini. Nah, dilipat. Ini boleh dilipat. Dilipat. Nah, itu agak maju dikit ya. Ini sok ini. Ya, sedikit aja sih. Terus? Nah, kita pasang ini besinya. Oh, jadi di sini akan ada dataran lagi, dataran. Ya, ini akan ada canggahan. Jadi nanti kasurnya biar bisa ke sini gitu guys kayaknya ya. Kiri kanan ini. Yang kanan dulu ya. Boleh. Nih, itu soknya di mana, Pak? Hah? Soknya dimasukin situ. Dimasukin. Jadi supaya nggak mengganggu jok kalau ini. Nah, gitu. Nah, kemudian ini juga kan dibagi dua supaya mudah bawanya. Kita rangkai begini. Kita masukin sana, ada soknya di sini. Oh, kita jadi kencengin, rangka. Ya. Oke. Kita kencengin supaya nggak goyang. Ini juga bawahnya kencengin. Nah, ini kemudian ada sok juga untuk nyambung sebagai balok untuk rangka ini, rangka apa? Tempat tidur. Oh, rangka kasurnya nanti di sini. Iya. Nah, ini dimasukin ke sini. Ini ada lubang. Nah, ini tinggal dikencengin. Oke. Yang itu juga sama. Nah, ini juga dikencengin. Nah, masih bisa dipakai untuk nyimpan barang ya. Gitu. Ini dibalik ke sini. Nah, sini. Nah, itu ya. Tinggal pasang ini. Ini buka. Nah, gitu. Jadilah tempat tidur. Gitu. Ini bawah masih kosong. Luas. Ini cukup untuk tidur menggeletak. Kuat, guys. Kuat berapa orang juga di sini. Oh. Gitu. Wah, enak buat ya. Anak kecil lebih. Gitu. Di sini juga tuh. Bisa berdua di sini. Kuat, 1 orang juga kuat. Tingginya berapa? Siapa? Bapak, 165 ya? 165. Nah, ini kalau tiduran 165 longgar nggak gitu? Tidur, longgar. Tidur. Oh, itu segitu. Kakinya di sini. Oh, ini masih luas. Di sini kan agak udara masih luas. gitu. Iya benar. Masih luas. Gitu. Ayah saya memodif mobil ini hanya berbekal tutorial di YouTube, juga menyalurkan hobinya yang memang suka ngoprek dan bikin sesuatu. Untuk bagian dalam mobil tadi, beliau ukur dan bikin sendiri, dengan beberapa perubahan mengikuti desain yang beliau inginkan. Sedangkan untuk tenda di atap mobil, itu beli, lalu dibuat rangka agar bisa dipasang di atap mobil. Jadi deh. Oke. Itu apanya, Pak? Untuk ini kanopi. Selain karena mau mencoba mobil, saya dan ayah ibu jarang healing menginap camp bareng-bareng seperti ini.
Ya, karena makin kesini kesibukan selalu saja menjadi kendala. Apalagi saya yang udah lebih sering naik gunung aja pas senggang, hehe. Jadi sekarang kita cobain deh camp bareng-bareng. Oh iya, mumpung ngevlog bareng mereka, nanti malam mau coba tanya-tanya ke mereka, kok mau sih ngizinin anaknya ke gunung terus? Hehe, izin jadiin konten ya Pak, Bu. Nah teman-teman, abis tadi kita buka tenda yang di atas, terus bikin kanopinya juga. Nah sebelum kita mau masak-masak buat makan nanti malam, gue mau ngejelasin dulu ada produk namanya, ini tuh kayak apa ya, power bank raksasa. Nah ini dari Blue Yeti, gue dapet tipe yang AC 200 Max. Kita bisa ngecas macam-macam di sini kalau kayak lagi camper van kayak gini nih. Slot-slotnya buat ngecas apapun bisa, misalnya kalian WFA bawa laptop, ataupun memang teman-teman yang suka road trip buat ngecas baterai, buat ngecas kamera, alat dokumentasi itu bisa. Misal kalian nggak dipakai buat camper van juga, Blue Yeti AC 200 Max ini bisa digunakan kalau buat di rumah misalnya mati lampu, ataupun buat kegiatan-kegiatan lain yang mungkin jauh dari akses listrik kali ya gitu. Nah nanti gue liatin apa yang gue lakuin ke Blue Yeti AC 200 Max ini sebelum gue bawa ke sini. Nah yang saya dapatkan ini adalah Blue Yeti tipe AC 200 Max power station dengan kapasitas 2200 watt atau 2048 watt hour. Nah sebelum dibawa jalan-jalan dengan camper van, saya unboxing dulu nih Blue Yeti AC 200 Max nya. Mungkin ini mirip genset, tapi yang pasti nggak bising sih. Bentuk Blue Yeti ini kotak persegi, ada handle-nya untuk kita bawa, bodi luarnya bahan plastik, finishingnya pun cukup rapi, dan di beberapa sisi ada teksturnya yang cukup mewah. Di dalam boxnya terdapat beberapa aksesoris. Ini ada kartu garansi dan buku manual. Di dalam buku ini ada QR code untuk install aplikasi. Lalu ini ada adaptor. Adaptor ini untuk pengecasan. Cukup berat dan ada kipasnya juga ya. Lalu ini perkabelannya, ada kabel AC untuk adaptor tadi, lalu ini kabel pengecasan untuk dari mobil, ini untuk pengecasan dari solar panel, dan ini kabel untuk 12 voltnya. Untuk soket output terdiri dari berbagai tipe, semuanya memiliki penutup berbahan karet agar terhindar dari debu dan air ketika tidak dipakai. Lalu di sisi kiri ada soket untuk input dayanya, 2 soket di atas untuk jika kita menggunakan baterai extension sebagai tenaga Blue Yeti AC 200 Max ini. Lalu yang ini adalah soket input jika ingin menggunakan tenaga solar panel, dan yang terakhir adalah jika kita mau ngecas Blue Yeti dari kabel adaptor menggunakan listrik. Tampilan layar LCD Blue Yeti AC 200 Max ini juga cukup simpel dan mudah dimengerti. Di tengahnya ada indikator persentase daya yang tersedia. Saat ini berarti daya ada di 63%. Lalu di sisi kiri selain tampilan homepage, ada fitur setting, data, dan alarm. Saya mencoba mendownload aplikasi Blue Yeti dan mengkonekkannya ke unit Blue Yeti saya. Tampilan di aplikasi kurang lebih sama dengan tampilan yang ada di LCD unitnya. Lalu selain itu bisa juga mengaktifkan output AC atau DC-nya via aplikasi ini. Jadi sangat simpel dan mudah ya. Dan yang terakhir, dari aplikasi ini kita juga bisa mematikan unit Blue Yeti kita. Jadi bisa matiin dari jauh. Yang terakhir, saya harus ngecas Blue Yeti ini sebelum dibawa jalan-jalan dengan camper van. Caranya cukup simpel, tinggal colok kabel adapter, ngecas deh. Saat ngecas, tampilan LCD-nya akan seperti ini. Begitu juga di aplikasinya. Nah teman-teman, jadi tadi yang udah gue jelasin di video tadi, di sini ada kipasnya, fan-nya. Terus di sini ada soket inputnya seperti yang tadi di video tadi aku jelasin. Terus di sini kita bisa ngecas HP yang wireless charging. Di sini 15 watt juga sama.
Nah terus untuk di sebelah sini, untuk lebih jelasnya, ini outputnya 10 ampere, terus ini bisa 30 ampere, terus yang ini bentuknya kayak gini, terus yang ini ada USB-C, terus yang dua ini USB-A dua-duanya, cuman yang ini 18 watt, kalau yang ini 3 ampere, jadi sekitar berapa tuh ya. Jadi untuk yang sebelah sini tuh harusnya harus DC, terus untuk yang sebelah sini harusnya harus AC. Nah ini soketnya sama aja sih kayak yang kayak kita kalau di rumah. Jadi kalau teman-teman pas piknik atau camper van bawa rice cooker, atau mungkin bawa kipas angin, atau mungkin bawa laptop atau macam-macam, itu bisa sama kayak colokan listrik di rumah. Nah sekarang kita mau coba untuk nyalain dan ngecas alat-alat kita, karena tadi beberapa baterai kamera udah habis, terus gue juga mau ngerjain sesuatu di laptop, baterai tinggal sedikit. Coba kita colokin semuanya, oke? Nah ini nanti kita nyalain. Ntar kita tunggu. Nah karena kita mau ngecas, jadi kita harus ngaktifin yang arus DC nya dulu on, terus arus AC nya on. Oke udah on ya. Nah ini di sini tuh indikator berapa yang keluar. Nah ini kita coba masukin. Nah ini nyala, sudah lagi ngecas. Nah di sini kelihatan tuh, di sini kelihatan bergerak kan, naik tuh 6. Terus kita coba lagi, misalnya untuk ngecas baterai yang ini, kita coba di yang 3 ampernya. Tuh jadi 10 naik, ya kan? Terus kita coba USB-C ini ya, USB ini kita coba ke HP. Kita coba. Tuh jadi naik lagi 14. Nah ini lagi ngecas nih ya. Ini lagi ngecas. Terus kita coba yang arus AC-nya. Kita coba ngecas laptop nih. Nah, ngecas nggak? Wah di situ laptopnya, wah. Cek. Nah, lag ngecas ya. Baterai drone. Chip. Nyala nggak nih? Tuh nyala. Ini juga ada wireless chargingnya buat HP yang bisa wireless charging nih, contohnya kayak gini. Itu bisa. Kita coba yang sebelah sini. Ntar. Up. Tuh lagi mengisi. Gokil nggak? Terus selain itu misalnya teman-teman lagi road trip nih, terus si Bluetooth ini habis nih dayanya, teman-teman bisa ngisi dari colokan yang ada di mobil. Ada kan, suka ada tuh kalau nggak di bagasi di depan. Nah kita masukin chip, terus ininya kita masukin ya. Nah kita lihat indikatornya nih, EV car charge ada. Jadi ini lagi ngecas teman-teman. Jadi tenang kalau misalnya nggak ada sumber listrik buat ngecas si Bluetooth AC200 Max ini, kalian bisa ngecas dari mobil. Bluetooth juga selain yang unit AC200 Max ini, ada model-model lain atau tipe-tipe lain yang mungkin lebih efisien buat teman-teman. Nah banyak banget tuh model-modelnya. Untuk lengkapnya kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Nah habis ini kita mau prepare buat makan malam dan tidur. Oke, kita ngopi. Jam 5 lewat 2. Oke. Nah, di sini diiketin. Cek gitu. Lupa
Untuk makan malam, karena hanya semalam, jadi kami bawa bekal aja. Nggak jadi masak-masak. Kompornya cuma dipakai buat masak air panas aja buat kopi dan pop mie. Hehe. Merah sih, ininya merah, sausnya merah, piringnya merah. Iya. Badak. Untungnya, pengunjung hari itu hanya kami saja. Jadi malam itu benar-benar sunyi. Dan kami bebas menggunakan area di sana. Halo teman-teman, kita masih di area camping ground camper van. Mumpung kesini sama ibu dan bapak saya mau nanya gimana sih caranya biar kalian mudah diizinkan untuk naik gunung. Tapi saya mau nanya dulu nih, Bu, kenapa Uki diizinin naik gunung dulu pertama-pertama? Soalnya kalau nggak diizinin marah. Pertama karena ibu udah tahu kalau Uki itu mampu, anak ibu tiga-tiganya itu berani, jadinya kemanapun ibu izinin. Tapi ada ibu yang udah tua, kemana-mana aja ibu nggak izinin karena ibu khawatir. Jadi setiap orang itu beda-beda. Oh, oke. Tapi dari mata ibu dan bapak, berarti anak-anak ibu kalau misalnya ke lokasi ini, mampu. Aman. Lokasi ini aman. Aman. Nggak aman kalau lagi sakit aja. Kan pernah waktu itu Uki lagi Pak sakit ketularan teteh, terus akhirnya nggak jadi berangkat ke gunung. Kemana ya itu teh? Ya pokoknya itu nggak boleh. Oh iya teman-teman, waktu mau ke Latimojong Udah beli pesawat kan? udah beli tiket pesawat H-4 jam lagi mau flight, nggak jadi karena katepaan Sama ketularan sama kakak saya. Ya udah deh. Ya, jadi nah itu kalau kayak gitu nggak boleh. Kalau lagi sehat mah anak ibu tiga-tiganya ke mana-mana ibu sih nggak masalah, boleh. Tapi kan kalau menurut orang awam gunung tuh kayak takut nyasar, takut ada yang mistis-mistis, atau mungkin takut celaka di gunung. Ibu tahu nggak gunung tuh kayak gitu, atau sebenarnya gunung tuh udah aman buat siapa aja gitu? Ya sebenarnya sih ibu takut di gunung tuh, takut ada ular, takut terpeleset, takut apa. Tapi kayaknya anak-anak ibu semuanya bisa menguasai medan sih, apalagi kalau Uki kan nyetir juga keren, tenang. Jadi ya Uki apalagi di jalan pasti bisa. Oh sama ini waktu mau ke gunung juga ibu kan nanya berangkatnya sama siapa aja, terus nomor teleponnya juga dikasih. Ya. Jadi teman-teman juga gitu, kalau misalnya yang izin si A, terus ya udah misalnya A tuh kesana sama BCDE, berarti nomor telepon teman-temannya tuh BCDE dikasih ke orang tua. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya nggak keangkat nih HP, bisa telepon teman-temannya. Jadi tidak membuat khawatir lah selama perjalanan. Ya, gitu. walaupun pada 80-90% sih biasanya no problem, nggak ada apa-apa. Tapi ya kalau misalnya kayak hal-hal takut sakit dan sebagainya, tetap ibu minta nomor telepon teman-teman Uki yang bisa dihubungi. Kayak waktu kapan ibu nelpon Bung Firsa ya? Hah? SMS. Pernah gitu? Iya. Yang kakak di Emang nyampe SMS-nya? Ya, nyampe nggak tahu, nggak lama kemudian Uki nelpon ke ibu. Oh. Waktu itu khawatir karena nggak ada kabar sama sekali, lama ya awal ya. Iya kan memang. Iya gitu loh. Ya gitu teman-teman, jadi kalau mau izin harus memastikan bahwa orang tua kalian tahu apa yang kalian lakukan di lokasi tersebut atau gunung tersebut. Jadi kalau misalnya orang tua kalian masih percaya atau masih taunya gunung tuh yang mau berbahaya, ya kasih tunjuk sesuatu yang menyenangkan gitu, misalnya video-video menyenangkan. Terus kalau di gunung tuh emang rame, nggak sepi, dan jalurnya udah ada kalau misalnya yang takut nyasar kayak gitu. Kalau bapak gimana? Kalau bapak, semua anak-anak bapak, ya, baik laki-laki dan perempuan, itu dianggap sama. Tidak ada ini lebih, laki-laki lebih, perempuan kurang, itu sama aja. setara. Cuman yang satu memang awal-awal untuk izin itu berikan kepercayaan dulu. Nah, kalau sudah percaya satu kali, ya udah kesananya juga orang tua kan tidak terlalu khawatir. Yang penting gini, tujuannya kemana ya ke situ gitu loh. Iya betul. Jangan kemana-mana lagi. Benar. Gitu Jadi loh. Kepercayaan ya Pak ya. Jadi itu kepercayaan. Nah kepercayaan itu dibangun nggak bisa hanya dalam satu malam ataupun satu hari ataupun saat izin. Jadi kalau ingin dimudahkan di kemudian hari, ya dari sekarang jaga kepercayaan orang tua seperti itu.
Dan Bapak percaya sama anak, sama Uki utamanya ya, mampu mengatasi hal-hal seperti itu. Cuman tentu ada batasnya. Batasnya jika harus terukur gitu loh. Oh iya, ya. Harus dipelajari dulu ujung-ujung resikonya di sebelah mana. Resikonya harus diukur. Bapak sama Ibu mau nyoba naik gunung nggak? Mau Bapak mah. Ya paling juga ke Gunung Batu naik angkot. Bapak mah mau, Ibu mah enggak. Nah itu kalau Bapak mau, Ibu enggak, Bapak jadi nggak bisa ikut. Lah kenapa? Kan harus bareng-bareng Bapak sama Ibu. Atuh naik gunung mah yang enak-enak aja gunungnya. Paling ke gunung sehari. Itu paling kalau teman-teman mau ada pertanyaan lagi bisa tulis di kolom komentar. Ibu mau tidur di bawah apa di atas? Apa di tenda? Mau di mobil. Di bawah, di sini lantai satu. Di mobil. Lantai satu. Yang ada kamar mandinya. Ya. Oh iya, ini dulu mau dijelasin dulu. Jadi tadi juga udah dijelasin sebelum kita bikin ini tendanya. Jadi mobil ini tuh memang dimodif untuk jadi camper van gitu. Nah desainnya kayak gimana mungkin unik, nanti ya kalian teman-teman lihat aja nanti di video. Tapi kalau ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar, nanti aku tanyain ke papa aku. Oke, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa besok pagi. Dadah. Namanya udah yakin? Udah. Bantuan aku. Iya sok. Tuh. Aduh, ya lu juga anyang-anyangan ya. Anjang beneran. Oke. Ibu mau di situ, Ibu. Serasa di hotel berbintang 7. Malam. Good night everybody. Nih selimut. Nih. Aduh. Udah. Binatang. Masuk lagi, Bang. Ini, Bang. Ini. Iya ya deh. Ini. Oh, itu beda lagi. Oh, itu sebenarnya. Hai, beracut. Tadi tuh kesana kemari. Oh, jendela ini mesti masukin ya? Aduh, bahaya. Harus sambil ditarik, Bang. Ini tadi yang gede. Bukan, itu mah luka Bapak. Iya bener ini. Sini. Tutup. Wah, luas guys. Coba sini dilihatin. Wah, kameranya. Isi dalamnya. Tuh, ini teman-teman. Luasnya segini. Lumayan sih. Bentar, maaf. Nah ini. Wah, luasnya kakinya segini. Terus ini masih ada space nih. Masih ada space kan? Ini bisa berdua sih kalau mau nyaman. Tapi mau desek-desekan bertiga bisa. Mantap lah. Oke guys, kita udahan dulu. Dadah. If I love you till the end of time. Bos bagian masak ya, Bos? Bos? Bos, bagian masak, Bos? Enggak, lagi bernyanyi. Love divine, I felt heaven in my
took this wounded heart of mine, put it back together. You know my imperfection. I thought Refreshing dan healing bagi saya sebenarnya bukan selalu mendaki gunung. Mendaki gunung adalah hobi yang kadang tetap membutuhkan energi. Bagi saya sebetulnya apa saja yang membuat tenang dan keluar dari rutinitas harian adalah refreshing. Seperti nonton film sambil ngemil, jalan-jalan sama kawan atau reuni, camping seperti ini bareng keluarga, dan hal simpel lainnya. Saya selalu menganggap rasa tenang untuk healing atau refreshing bukan timbul dari destinasinya, tapi orang-orangnya, juga bagaimana kita saling berinteraksi di dalamnya. Ya, hal-hal simpel dan ringan saja, yang mungkin kadang bukan menjadi prioritas rutinitas harian kita. you were with me when it hurt the most. Felt the sunlight in your heart of gold, and it's all I've ever wanted. In all my imperfection, I thought I learned my lesson. Halo, selamat pagi teman-teman. Kita udah mau pulang. Ini di sini sekarang sekitar jam 6 lebih berapa? 53. Lebih 5.3, jadi jam 7. Jadi saatnya untuk pulang. Acara camping Campervan sudah beres. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. I was worth the love of someone like you. Terus maju ibu di atas. Dadah. Sesibuk apapun kita, jangan lupa untuk membuat momen bersama dengan orang-orang terdekat kalian ya. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi ataupun sekedar hiburan untuk teman-teman. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.